Oblems. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina al-karim Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma fassalli wa sallim wa zid wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Shalla alaihi afdhalas shalah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sehat semua nggih? Alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon izin karena beberapa hari yang lalu agak kurang sehat, jadi mungkin masih tersisa batuk-batuk saya. Nanti panjenengan tidak usah fokus dengan batuknya, panjenengan fokus dengan materinya saja. Syukur alhamdulillah, di pagi hari ini kita diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan saudara-saudara, dapat berjabat tangan dengan saudara-saudara kita, teman seperjuangan kita, dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah." Barang siapa salaka, keluar dari rumah berjalan, ya mau berjalan atau naik sepeda atau naik motor atau naik angkot, tidak masalah, yang penting tujuannya. Yaltamisu fihi ilman, yang dia keluar dari rumah itu berniat untuk mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan kemudahan jalan bagi orang tersebut untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Sungguh, qad itu sungguh artinya, yang dalam bahasa kita pahami bahwa qad digunakan untuk menekankan sebuah kalimat. Nek basa Pekalongane ngono, temenan yakin po gitu. Dikai temenan kayak tambahi mana yakin po gitu. Kayak imane kurang mantep sumpah wis gitu. Terangkum dalam kata qad, banyak variabel kata seperti itu di dalam Al-Qur'an dan kita mesti memahaminya. Qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, sungguh ja'akum, qad ja'atkum, telah datang kepada kalian semuanya, yaitu kepada seluruh umat manusia. Berarti yang akan Allah Subhanahu wa taala datangkan itu sejatinya untuk seluruh umat manusia. Sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Lain halnya dengan perintah puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya ayyuhalladzina amanu memiliki arti wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang tidak beriman tidak ikut terpanggil.
Tetapi ayat ini berbunyi ya ayyuhan nas, diperuntukkan oleh seluruh umat manusia, apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun cara pandang dalam hidupnya, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak yang tua, tidak yang muda. Qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum, telah datang kepada kalian mau'idhah, nasihat yang sangat lembut sekali. Terkadang kita menasihati orang lain, saudara, menasihati anak mungkin dengan berbagai macam cara. Kandhani pisan, ya, isih kalem kandhani gitu. Ping pindho, ping loro, ping telu, wis kopangkape ngandani ora ndang dilakoni, wangle nada kita naik. Lelang dibuka subuh sok angele men ngene gitu. Tak grujuke sisan, metu grujuke sisan gitu. Diperciki ndak apa-apa lah, perciki. Tapi jangan digerujuk juga. Jenengan yang repot juga. Jemur kasurnya juga, yang jemur kasurnya bukan putra panjenengan, jenengan juga nantinya yang repot gitu. Diperciki saja sudah cukup. Atau menghilangkan setan-setan yang bergelantungan, menggoda, membuat mata ini berat untuk melek gitu. Jadi sekedar untuk menghilangkan bismillahirrahmanirrahim, ayo lek mangkat gitu. Qad ja'atkum mau'idhah, kita punya karakter di dalam mengingatkan orang. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan nasihat itu, Allah tegaskan mau'idhatum mir rabbikum, yang memiliki makna nasihat yang sangat lembut sekali. Di awal kita mendengar kata ya ayyuhan nas, wahai kalian semua manusia. Manusia itu kan tidak semuanya baik juga, kita tahu gitu. Ada yang jengkel, ada yang membangkang, ada yang luar biasa, ada yang munafik, ada yang kafir, ada yang beriman. Tetapi sekalipun kepada orang kafir, Allah Subhanahu wa taala berfirman mau'idhatum mir rabbikum. Subhanallah, luar biasa. Kan karo wong sing dijengkeli kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngono tok jawab salam iki, waalaikumsalam. Gitu. Jawabnya kok mending wis tak jawab daripada ra tak jawab gitu. Lewat kono, ayo lewat kono, aku tak lewat kono gitu. Jebule sing kono balik lewat kono, lah malah ketemu gitu. Kita seringkali seperti itu terhadap orang yang tidak kita sukai atau mereka yang pernah menyakiti kita gitu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan nasihat yang sangat lembut. Bukankah itu pelajaran yang penting bagi kita? Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan risalah, diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Pada periode Mekah yang begitu panjang, kurang lebih 13 tahun. Di periode akhir-akhir kita tahu Rasulullah SAW hijrah dari Makkah ke Madinah itu karena siksaan dari orang kafir Quraisy itu semakin menjadi-jadi. Tidak hanya kepada Rasul, tetapi kepada umatnya itu disiksa, dibunuh, diintimidasi, diteror, macam-macam. Karena mereka orang Quraisy penguasa saat itu. Rasul minoritas sedikit, ya dari rakyat jelata. Mereka punya segalanya, mereka punya kekuasaan, mereka punya militer, mereka punya uang, mereka bisa menekan. Begitu beratnya kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Saat terakhir periode Makkah, hal yang tidak terbayangkan terjadi. Seharusnya gitu ya.
ayat-ayat yang turun itu saat itu, kita akan membayangkan ini apakah ayat ancaman ataukah ayat ultimatum dari Allah kepada orang kafir atau yang lainnya atau semacam itulah gitu. Ayat yang sangat tegas bahwa mereka nanti masuk neraka gitu. Kan bukan wedi gitu kan gitu. Tetapi hal yang luar biasa terjadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rahman. Ketika Rasul membacakan kepada orang-orang kafir ini, mereka bingung. Kami sebegitu jahatnya kepada Rasulullah, kami sebegitu jahatnya kepada umat yang mengikuti Rasulullah, tetapi turun ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahman, dialah Allah yang maha mencintai kepada siapapun. Mereka orang kafir, loh, Tuhannya Nabi Muhammad tidak marah dengan kita. Meskipun kita berbuat seperti ini, Tuhannya kenapa tidak marah? Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal yang luar biasa. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jika Allah sudah berkehendak, niscaya mereka tidak perlu Rasul berperang. Rasul cukup duduk, mereka akan datang sendirinya berbondong-bondong untuk menyatakan keislamannya. Akibat dari apa? Konsistensi Rasulullah SAW menyampaikan kebenaran dengan cara yang lembut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Fabima rahmatin minallahi kalau bukan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lintalahum, engkau berbuat baik, bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Kalaulah engkau menuruti emosi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan engkau bersikap keras, niscaya mereka akan lari dari sisimu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kondisi yang luar biasa, Rasul tetap lemah lembut. Tegas iya, bukan kasar nggih. Tegas iya, tetapi tidak kasar. Dan kita oleh pimpinan-pimpinan kita diberi contoh juga bagaimana mereka berdakwah di tengah-tengah umat. Mereka berdakwah dengan sikap yang sangat santun, sangat lembut sekali. Lembut bukan berarti tidak memiliki kekuatan. Lembut justru kekuatan yang ada dalam diri Rasulullah SAW. Kalau Rasulnya kasar, tidak hanya orang kafir tambah benci kepada Rasul, sahabat sebagian ada yang lari dari Rasulullah SAW. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutan hati. Nah, kelembutan hati inilah yang perlu kita tanamkan di dalam hati anak-anak kita, generasi-generasi kita. Nah, bagaimana caranya supaya mereka bisa terbentuk karakternya? Nah, jawabannya hanya satu saja. Dekatkan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan hati mereka dengan Al-Quran. Dekatkan lingkungan mereka dengan Al-Quran. Dekatkan lisan mereka dengan Al-Quran. Selalu dekatkan mereka dengan saudara-saudara mereka yang sibuk dengan Al-Quran. Karakternya akan terbentuk. Apakah jaminan Ustaz? Anakku kayak tak pondok ke 6 tahun. Saya koyok-koyok. Lah kae tanggoku apa maneh kae. Mondoke ra trimo 6 tahun, 10 tahun isih koyo kae. Kae metu pondokan gitu. Kita tidak pernah berpikir bahwa iblis itu tadinya di mana ya? Tadinya kan di surga.
bersama Nabi Adam, bersama malaikat, itu iblis. Jebolan surga. Apakah jaminan orang yang di surga dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bisa menjamin itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Jin dan manusia selalu disandingkan begitu. Sebab potensinya bisa taat, bisa juga tidak taat. Sama dengan kita, sama dengan generasi-generasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Hendaklah kita itu khawatir dengan generasi-generasi penerus kita. Kalau kita tidak khawatir, maka itu problem. Itu menjadi masalah. Pak jenengan kok ora di sekolah neng agama kok neng Muhammadiyah kok ora segede ngerti dhewe paling. Jenengan tidak khawatir, terus aku rapati khawatir. Akibatnya kita tidak fokus di dalam membentuk karakter anak. Kita cenderung membiarkan. Tapi kalau kita khawatir, maka kita pasti akan terdorong memberikan sesuatu yang maksimal kepada anak-anak kita. Sebab kita khawatir. Jenengan khawatir besok ada acara, nah misalnya mungkin mau punya hajatan menikahkan anaknya gitu misalnya, ya hajatannya besar nih gitu. Panjenengan pasti akan wah ngelis gitu, wah yang belum apa segera dipenuhi yang belum ini gitu, apa seragam atau apa macam-macam gitu, atau pesan gedung atau pesan catering. Panjenengan memastikan ini sudah dilakukan semuanya. Kenapa itu panjenengan lakukan tidak santai saja sih gitu? Oh iki nek nganti dadak Pak gitu. Wah kacau semuanya gitu. Karena kekhawatiran kita terdorong untuk bersikap. Kita terdorong untuk mengambil keputusan. Karena kita khawatir lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan. Generasi yang lemah dalam segala hal. Monggo panjenengan nggih, monggo diunjuk mboten napa-napa. Napa sampun? Pun telas dijog malih napa pripun? Angke panitiane kan ngejog nang kene. Jika generasi kita lemah, contoh simpel gitu, kita yang berada di pesantren, terkadang ketika nerima murid baru, kita coba tes untuk memetakan kemampuan anak. Saat kita tes bacaan Al-Qur'annya, ya terutama bacaan Al-Qur'an, karena kita punya program 3T. Yang pertama tahfidzul Quran, yang kedua tarjamatul Quran, dan yang ketiga tafhimul Quran. Tahfidz, wah hampir banyak program-program tahfidz. Kita tidak memprogramkan tahfidz 30 juz atau banyak begitu mboten. Hanya 1 juz per tahun. Tetapi kita memberikan beban yang lain selain itu, tarjamatul Quran. Supaya anak bisa menerjemahkan Al-Quran, tahu artinya. Hal banyak terjadi sebelum saya ditarik oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pekalongan untuk membersamai pondok pesantren yang didirikan. Saya berada di SMA Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Saya sering sekali setiap angkatan, karena panjenengan jangan fokus dengan batuk saya, doakan saja cepat sembuh, mudah-mudahan cepat sembuh, itu saja.
Sering sekali saya setiap kali angkatan saya mencoba seberapa besar mereka pengetahuan mereka tentang arti Al-Quran. Yang paling simpel adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah simpel kan ya, kita hafal, bahkan sejak TK hafal. Setelah mereka berusia SMA, Mas, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, artinya apa Mas? Suwi kayak karo mikir arti apa ora arti? Ora arti Pak, ora arti ndak mikir gitu. Ya jawab saja ndak tahu Pak, ndak apa-apa juga gitu. Ar-Rahmanir Rahim, siapa? Koyo ngerti Pak ini Pak. Yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, sering gitu. Tapi ketika sampai pada ayat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, rata-rata ora arti kabeh. Kiki panjenengan yo ngono. Panjenengan kertas mboten artinya ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu. Udah nunduk kabeh, ndak ditunjuk gitu. Sering sekali seperti itu. Nis, subhanallah ora arti. Astagfirullah ora arti. Innalillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh ya Pak, ora arti Pak. Nek ndodok rumah itu kita nggak pernah menerjemahkan assalamualaikum, mesti assalamualaikum gitu. Dan itu bahasa Arab. Astagfirullahaladzim, oh bahasa Arab juga. Innalillah, bahasa Arab juga. Sering sekali kita mengucapkan itu bahasa Arab. Tapi problemnya satu, kita tidak tahu apa yang kita ucapkan, itu artinya itu tidak tahu juga gitu. Terus pokoknya kalimat thayyibah lah Pak gitu. Ya iya sih gitu. Tapi saat kita memahami apa yang kita ucapkan, akan mudah. Tujuan Al-Quran itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran, berarti itu kepada umat manusia. Jadi qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum, konteksnya ya ayyuhan nas. Karena faktanya siapapun bisa mengakses Al-Quran dengan mudah. HP sekarang di Play Store itu download Al-Quran terjemah bebas. Mau orang Kristen mau seoperatornya jenengan agamanya apa gitu, agamanya Islam itu download, agamanya orang Islam orang itu download, kan enggak juga. Siapapun bisa download. Orang masuk ke toko buku, Pak, tumbas Al-Quran Pak, nih monggo, langsung ratakoni agamanya apa gitu. Kalau takut agamanya siap-siap juga pakai peci juga, nggak bakal tanyain agamanya apa. Mudah sekali kita mengakses Al-Quran. Memang Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan, diturunkan Al-Quran Arabiyyan, dengan menggunakan bahasa Arab, la'allakum, agar supaya kalian itu ta'qilun, bisa memikirkannya. Sekarang mungkin kita bertanya, Arab tak pikir kebi Pak, ora arti kok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, arti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wah, sik Pak. Bismillah wae Pak, pertanyaannya Pak gitu. Bismillah aku ngerti Pak gitu. Nek a'udzu billah arti gitu. Shadaqallahul azim. Duh, sik Pak. Rasa sing angel-angel lho pertanyaannya Pak gitu. Contoh salat gitu. Sami'allahu liman hamidah. Kalau panjenengan tidak tahu artinya, ya cukup disimpan dalam hati saja. Oh iya juga, saya tidak tahu artinya Sami'allahu liman hamidah. Kalau Allahu Akbar saya tahu, Allah Maha Besar. Tapi nek Sami'allahu liman hamidah, kecilik tekane semene, aku arti Pak gitu. Kan repot begitu. Al-Fatihah dari sejak kita TK sampai seumur kita sekian arti. Pol alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Wis tambah Ar-Rahmanir Rahim bonus lah gitu. Maliki Yaumiddin wis mulai ora arti gitu.
Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berpikir tentangnya. Berpikir tentangnya itu menuntut satu, membaca Al-Qur'an baik, betul. Karena itu pintu utamanya membaca. Hanya kan tidak membayangkan paham ning ra iso macane. Ha piye carane paham ra iso macane gitu. Wah, aku ki janjane paham, Pak, tapi nek kon maca aku ra iso gitu. Lah terus retine yo kira-kira ta, kira-kira gitu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tujuan utama Al-Qur'an diturunkan supaya ada proses pentadabburan. Pentadabburan itu merenungi, menimbang, menilai, kemudian akhirnya membuat keputusan, oke, saya seperti ini. Karena ada proses itu. Proses pentadabburan itu tidak bisa jika tidak paham, tidak mungkin bisa terjadi. Sik Pak, aku tak merenungi Al-Qur'an. Ning jenengan ngertos artine. Ya ora. Lah terus carane ngrenungi suarane apik Pak, tak renungi gitu. Al-Qur'an bisa berdampak seperti itu. Kita nangis akibat suara imamnya itu merdu, bagus, mendayu-dayu, kita ikut nangis gitu. Al-Quran bisa seperti itu. Tetapi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika mendengar adik beliau membacakan Al-Quran dan beliau menangis, apa panjenengan membayangkan Umar bin Khattab ora paham? Diturunkan dengan bahasa mereka, paham. Beliau belum masuk Islam, tetapi beliau mampu meneteskan air matanya ketika mendengarkan firman tersebut. Temu pirang perkara orang kafir iso nangis gitu. Orang yang belum beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mendengarkan Al-Quran, netes air matanya. Tapi netesnya karena paham. Tetapi Al-Quran bisa, meskipun orang paham kita bisa netes air mata, bisa gitu. Panjenengan mungkin pertama kali melaksanakan ibadah haji, begitu lihat Ka'bah nangis derdek begitu. Ya, hal itu pun terjadi gitu. Pengalaman pribadi begitu. Ketika pertama kali melihat begitu bentuknya, itu nangis, baru lihat saja. Tetapi sebelumnya kita punya pengetahuan tentang hal itu, tentang Ka'bah. Bagaimana Ka'bah ini dibangun, bagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat itu muncul semua di pikiran kita, seolah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Saat itu sangat masuk dalam hati, oke, ya Allah, saya menghambakan diri hanya kepadamu saja ya Allah. Tetapi kan itu butuh proses. Anak-anak kita seberapa besar ketika mereka mendengarkan Al-Quran, mereka bisa memproses. Kalau kita merasa oh jauh sekali mesti saat gitu, wong dhewe sing ngaji ben Ahad pagi ya rapati nek ngrungokke begitu. Hal terjadi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang mengharamkan minuman khamr, minuman keras ya. Allah berfirman qul fihi ma ithmun gitu. Di dalamnya itu ada yang tidak baik. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang tidak baiknya itu lebih dominan ketimbang ada baiknya gitu. Saat itu belum diharamkan gitu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Jangan engkau mendekati salat ketika keadaan mabuk atau mendem bahasa kita. Nek mendem ojo cedak-cedak salat gitu. Lah berarti nek mendem priye iki? Ya isih adoh-adoh salat misale. Ba'da subuh kan dhuwur isih adoh. Ah mendem gitu. Lah baru kuwi tok jam 10 wis sadar meneh. Saat itu khamr belum diharamkan sih gitu. Sebelum diturunkan rijsun min amali syaitan, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ketika setelah itu ya sebuah sidik, enggak, banyak, haram tetap. Problemnya kenapa mereka ketika mendem
mabuk itu tidak boleh dekat-dekat sholat gitu. Hatta ta'lamu ma taqulun, sampai engkau mengetahui ketika sholat itu apa yang engkau baca, engkau reti apa yang kalian baca itu tahu. Kan kalau orang mendem itu kan nggak sadar, sehingga ketika Allahu Akbar kayak ngeromet malah miso-miso repot gitu. Maka tidak boleh dekat-dekat sholat, sebab dia tidak tahu apa yang dia omongkan itu apa. Alhamdulillah kita tidak punya problem mabuk gitu, tetapi kita punya problem yang lain. Kita sholat, kita membaca Al-Fatihah saja, minimal Al-Fatihah gitu. Kita membaca Al-Fatihah, tetapi yang kita baca kita tidak tahu apa yang ada di dalamnya itu apa artinya, apa maksudnya, kita tidak tahu. Itu problem tersendiri dalam diri kita. Nek diterus-terus ke tekan akhir gitu, maka generasi selanjutnya sama dengan kita. Kita tidak khawatir mereka sholat ya nggak tahu apa-apa, sehingga sholatnya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kayak sholat terus, kayaknya masih hati jalan terus ya Pak. Bar sholat nembe toto bar sholat silo ning pojokan kono kae malah main gaple, main remi, macam-macam gitu. Nembe toto, lah kowe iki nembe sholat sih gitu. Wis paling ora kan ora pati dosa ora pati akeh ngono. Yo ada argumentasinya juga orang begitu. Sik urung rampung adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sik mandek sik. Adzane nunggu rampung gitu. Adzan rampung terus gimana? Lho padha wae sih. Wis minimal ngurmati adzan. Salatnya tidak punya pengaruh sedikit pun. Salat hanya dibatasi di rumah Allah seperti ini, masjid. Ketika keluar kita tidak membawa salat kita. Salatnya tidak mempengaruhi apapun, sebab kita tidak tahu apa yang terjadi dalam salat, kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang dibaca, kita tidak tahu makna apa, gerakan apa gitu. Sebab kita tidak punya kekhawatiran kalau kita tidak paham terhadap hal ini. Nggak khawatir, dikiranya baik-baik saja. Anak-anak kita sudah wisuda, katakan sudah wisuda. Sudah wisuda sore begitu, mak tak dolan mak, lah ora TPK le gitu. Wis wisuda mak, wis rampung. Oh iya wis rampung kok. Wisuda ki bayangane rampung, belajar Al-Quran rampung. Gitu. Lebih meningkat lagi di pondok tahfidz, hafal 30 juz, memang rampung mondoke. Lah brele, lah 30 juz. Lah ora terus ki piye mak gitu. Juz Al-Qur'an 30 tok. Nek ana juz 30 siji tak lanjutke mak mondoke mak gitu. Lah ora ono. Mosok ngarang-ngarang dhewe mak gitu. Oh iya wis sak karepmu kono. Wis rampung. Kita merasa bahwa itu selesai. Bisa ada teman yang sering meruqyah begitu. Nah, ketika ngeruqyah gitu ditanya, ini orangnya itu hafalannya banyak, hafalan Al-Qurannya itu banyak. Loh, kok iso? So kelebonan ini, padahal hafalan Qurannya oke gitu. Kadang ketika dia cerita, kadang kan ketika ngerumet begitu gitu kan, wah apakah jime iki ya melu ngomong atau macam-macam gitu. Dari mana engkau masuk ke orang ini? Orang ini hafalannya banyak. Saya itu nunggu orang ini lalai itu tak tunggu, tak anteni gitu. Nganti lalai ini gitu. Lalai apa lali apa biar berbuat memang lalai gitu, khilaf gitu. Ketika dia minum dengan tangan kiri, saya masuk dengan itu gitu. Ini kan orang mungkin tidak disadari kok si jini nyekel mik legek gitu kan, tidak tahu.
Setan senantiasa berdogrok gitu, nunggu kita lalai gitu. Nah, kitanya tidak khawatir terhadap hal itu. Anak-anak kita tidak kita dekatkan dengan Al-Quran, membaca saja, maka kita berdiskusi dengan PDM. Oke, kita setuju dengan program itu. Anak supaya tahu artinya, ben ngerti. Di tingkat atas ada tafhimul Quran, memahami Al-Quran. Memahami berbeda dengan tahu artinya, Bapak Ibu. Gitu. Memahami banyak variabelnya yang harus kita kumpulkan, yang kita masuk, kita rangkum dalam kurikulumnya, supaya dia memahami. Saya tadi mencontohkan misalnya, inna a'tadna, inna ada sesungguhnya, gitu. Qad ada sesungguhnya lagi, gitu. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ada kata inna yang menunjukkan bahwa ada contoh misalnya kalau dalam komunikasi saya akan membuat sesuatu yang cukup menyita perhatian panjenengan. Apakah saya mau meletakkan mic atau apa, suaranya gemuruh begitu, panjenengan akan terpaku kepada saya, kemudian saya baru mengutarakan maksud saya. Yang penting panjenengan kan memperhatikan semua, baru saya menyampaikan. Dalam komunikasi kita mengenal cara seperti itu. Al-Quran pun mengekspresikan, tetapi bagaimana Al-Quran mengekspresikan, mengambil perhatian pembaca supaya betul-betul memperhatikan ayat yang terletak setelahnya ini betul-betul diperhatikan. Ada hal yang penting yang akan Allah sampaikan. Semua dalam Al-Quran, ya penting semuanya. Tetapi jika Bapak Ibu ada guru gitu misalnya, atau panjenengan bimbing belajar gitu, panjenengan menjumpai misalnya buku semuanya penting, tetapi terkadang kita menggarisbawahi satu paragraf ini garis bawah gitu. Kenapa kita memerlukan digarisbawahi? Kalau bahasa dulu stabilo gitu ya. Panjenengan familiar dengan stabilo, dikelir ijo pupus ya. Terak depan. Lah kok penting kabeh, makanya sak lembar kelir ijo kabeh gitu. Ah penting kabeh, Pak, gitu. Kita menganggap itu penting. Semuanya penting, tetapi ada poin yang ingin kita tonjolkan. Begitu pula Al-Quran. Al-Quran punya ekspresi itu. Ekspresi yang seperti itu bisa ditangkap dengan tafhimul Quran, memahami Al-Quran. Tidak apa-apa satu ayat yang dipelajari, tetapi dia dalam konteks memahami betul. Contoh satu saja, sedikit lagi, saya tadi diberi wanti-wanti sampai jam 7, berarti 5 menit lagi. Saya tidak akan mengurangi hak panjenengan ini. Mungkin panjenengan pegel loh semua, ini jam rampung gitu. Nah, panjenengan mungkin pegel gitu. Jadi, kalau saya kan enak di sini empuk gitu. Ono lendetan, lah panjenengan nggak ada lendetannya kan pegel. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Insya Allah terakhir, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu wa lahu ajrun karim. Man, siapa saja, tidak peduli apapun agamanya, kualitas keimanannya seperti apa, yuqridullah, Allah memberikan ikatan. Yuqridullah berarti dia meyakini Tuhannya itu Allah. Itu pasti orang beriman dong, tidak mungkin orang kafir ikut di dalamnya, tidak mungkin. Sebab yuqridullah, Allah menyematkan isim Allah Subhanahu wa taala dalam ayat itu. Agama lain tidak mengakui Tuhannya Allah. Mereka bertuhan juga, tetapi apakah konsep Tuhan mereka sama dengan konsep Tuhan dalam Al-Quran? Tidak sama, beda. Kan podo bae si Tuhan yang Maha Esa, Pak. Podo-podo Tuhan, substansinya Tuhan. Panjenengan salah nulis alamat itu. Misalnya, alamatnya bener, nomor omahe sing keliru, sakjane nomor 10. Lah ditulis nomor 11. Keliru ning tanggane gitu.
Kalau salah sithik Pak, salah sithik Pak ya beda omah Mas gitu. Apa meneh salah jeneng. Salah nyebut nama Tuhannya, apa ora kliru liyane gitu. Tidak bisa disamakan. Tuhan yang Maha Esa, Tuhannya siapa gitu. Man dalladzi yuqridullah, meminjamkan Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada kita bahwa Allah itu pinjem dong gitu. Gimana kita memahaminya? Padahal walahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah kok minjem gitu. Kita sulit memahami itu. Apa yang terjadi gitu. Dengan ayat itu apa yang terjadi? Panjenengan mungkin kalau punya anak kecil mungkin bisa membayangkan hal itu. Seperti saya mungkin ada anak kecil, saya punya anak umur 3 tahun gitu. Terkadang itu ngurangnya gitu. Problemnya mungkin sama dengan panjenengan itu. HP panjenengan. Mungkin sami aja itu sami. HP. Nangis ngerengek luar biasa. Oke, kita kalah. Dek. Ini HP-nya punya siapa? Punya ayah. Pinjami sebentar saja ya. Kan masih kecil 3 tahun. Ya, gitu. Kalau ayah minta harus dikasih loh ya. Iya, sebentar saja loh. Iya, gitu. Kasih, gitu. Milik siapa itu dia HP-nya? Miliknya ayah, ya. Dia bermain asik 5 menit, 10 menit. Saya mau berangkat, gitu. Jadi ayah mau berangkat dulu, HP-nya sini, gitu. Ceketem nih, jebul ini, dingenekke, disikep ngono iki, kenceng, didudute angel, gitu. Dek, ayah minta HP-nya, itu kan punya ayah, gitu. Enggak, gitu. Akhirnya kita membuat kalimat yang kita ubah, gitu. Dek, ayah pinjem dong, pinjem. Lah itu tadinya itu milik siapa? Sampai saya harus mengatakan saya pinjem, gitu. Sebab saking luar biasanya kita nyeketem begini, saya harus mengeluarkan kalimat saya pinjem dong, gitu. Ada orang tua jualan batik begitu. Untuk kulaan batik kan ada bosnya begitu. Ya juragane niku kalau mau minta ini apa nagih duit gitu. Bahasanya minjem gitu. Kalau saya juga dengar itu mau pinjem gitu. Mau pinjem dong 10 juta gitu. Tapi itu bahasa lain untuk nagih gitu. Tapi pinjem. Arep rangei kan rapenak. Ini miliknya dia, bahasanya diubah menjadi pinjem. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man dzalladzi yuqridullah." Allah pinjem dong. Kalau pinjem itu konsekuensinya kita mengembalikan, pasti dikembalikan, tidak mungkin tidak, karena itu konsep pinjam meminjam. Kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan pinjem dong, kon dhewe duwe duit ya, ora dikei ketebangetan gitu. Padahal Allah berjanji akan mengembalikan hanya dengan kalimat pinjam. Pinjam itu akan dikembalikan. Wes Allah berjanji akan dikembalikan, tetep ora dikei ceketem bae duwite kuwi. Gitu. Ora metu-metu gitu. Netes ora gitu. Sing kene ngenteni netes ora netes-netes Pak gitu. Banyak keteme kenceng gitu. Yuqridullah qardhan hasanan, pinjaman yang baik. Allah berfirman fayudha'ifahu lahu. Konsep peminjam tadi akan dikembalikan, oke, gitu. Fayudha'ifahu, Allah memiliki konsep mengembalikan dengan caranya Allah. Allah tidak akan mengembalikan jika meminjam satu, tidak akan Allah kembalikan satu. Allah akan kembalikan yudha'if, berlipat-lipat ganda. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sudah kalimatnya pinjem, berarti akan janji dikembalikan. Konsep mengembalikannya Allah berbeda dengan kita. Konsep mengembalikannya Allah akan berjanji dilipat gandakan
di awal, bukan di akhir. Kalau itu kita lakukan, itu yang kita sebut riba, itu tidak boleh. Kita tidak boleh melakukan itu. Kalau Allah boleh, pinjam siji, engkau tak balik ke loro. Gitu. Kalau di awal gitu, mungkin kesepakatannya siji, berarti iki cangkingan ya aku kesuwun gitu. Ini apa-apa. Tapi kesepakatannya kan tidak di awal. Ini kesepakatannya di awal, Allah akan mengembalikan berlipat-lipat ganda. Sedikit. Fa yudha'ifahu. Kata fa di dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu itu dilakukan tanpa ada jeda. Kita meminjam, pasti akan mengembalikannya nanti kalau minggu depan atau bulan depan lah. Naik gajian bulan depan tak balik. Tapi apa yang terjadi jika kita memberikan pinjaman, setelah kita pinjamkan langsung dibalik kita akan berpikir panjenengan ki ngetes otok apa piye? Barang tak wenehi, kok langsung dibalik jenengan ra butuh berarti. Apakah panjenengan mengira Allah menggunakan kata pinjam itu Allah butuh? Kan tidak. Maka Allah menjawab fa yudha'ifahu, akan Allah kembalikan berlipat-lipat ganda langsung. Tidak menunggu jeda. Tidak seperti fa yudha'ifahu lahu, selesai. Walahu ajrun karim, terakhir. Saya berjanji terakhir insyaallah ini. Surah molor meneh guys iki. Walahu ajrun karim, dan bagi dialah ajrun, balasan. Tadi kan sudah rampung, wis dibalekke, wis dilipat gandake, rampung kan, selesai urusan. Kalau kita itu wis kesuwun-kesuwune nemen. Walahu ajrun karim. Konsep Allah mengembalikan tidak hanya begitu, tidak selesai begitu. Konsep Allah mengembalikan setelah perkara ini selesai, Allah ulangi walahu. Kata lahu terulang 2 kali di situ. Fayudha'ifahu lahu yang pertama. Walahu ajrun karim. Allah ulangi lagi, dan bagi dialah ajrun, balasan karim, yang mulia. Dikai apa meneh ya Allah? Mau tak silihi ya langsung belek ke maneh berlipat-lipat ganda pisan. Lah iki Pak dikai apa maneh? Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang seperti itu isih ana sing nyeketem ngene iki. Ceketem rat netes-netes gitu. Itu kita akan merasa malu sekali saat kita paham ayatnya. Astagfirullahaladzim, mau sendiri ayo kenapa bisa goro-goro kilingan ayat ini mau jadi ngetokke 100.000. Nah, tapi kan rapopo gitu. Allah berjanji akan mengembalikan itu. Gitu. Lah, goro starte ngomong koyo ngono tak lebokke mana? Endi mau kok tak infake lebokke mana? Ya apa juga gitu. Akibat dari ngaji itu kita memahami 1 ayat 2 ayat tidak masalah. Yang penting ayat itu melalui proses afala yatadabbarunal Qur'an. Kita memahami, kemudian merenungi, meresapi, masuk ke dalam hati, menjadi sikap kita. Itulah tujuan Al-Qur'an diturunkan. Itulah tujuan Al-Qur'an dibaca setiap kali sholat, supaya Al-Quran itu berdampak saat kita sudah di luar masjid. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan keimanan, kedekatan dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafarul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada tanya jawab apa mboten sih? Kalau mboten saya tak pindah. Kalau ada yang ditanyakan, kami beri kesempatan untuk ibu sudah bawa, bapak-bapak sudah bawa. Ibu, mungkin ada yang ditanyakan tentang uraian materi pada hari ini. Bapak, bapak-bapak, mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaannya mungkin agak berbeda dengan tema pengajian. Yang ingin kami tanyakan yaitu antara surat Al-Mudaththir dan surat Al-Muzammil itu artinya sama-sama berselimut atau berkumpul. Nah, ini mohon antara dua surat ini kesamaan dan perbedaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun. Quran surat Al-Mudaththir dan Quran surat Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, "Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir." Di dalam terjemahan kita akan menjumpai keduanya berarti orang yang berselimut. Karakternya berbeda saat kita beralih ke ayat yang keduanya. Pertama Quran surat Al-Muzammil, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Qum, bangkitlah dari tempat tidur, dari selimut itu bangkitlah. Qum itu digunakan saat kita dari duduk ke berdiri itu kita qum gitu. Dari berbaring kemudian bangun kita katakan qum. Tapi qum tidak kita gunakan dari tertidur pulas begitu, tidur betul-betul tidur begitu. Itu kita tidak menggunakan qum. Ya. Yang kita gunakan qum itu berbaring kelekaran bahasa kita, ke berdiri. Keduanya masih sama pada kata tersebut. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila qum. Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'andir. Qumnya masih sama. Pada surat Al-Muzammil Allah berfirman, qumil laila illa qalila. Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bangun di waktu yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan, yaitu waktu tahajud. Allah memerintahkan Nabi kita untuk bangun, sholat, kemudian tahajud menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Mudaththir, "Ya ayyuhal mudaththir, fa'andir." Bangkit, fa'andir, tetapi engkau jangan tetap di rumah begini seperti perintah yang pertama. Sekarang perintah yang kedua, engkau harus keluar dari rumah. Fa'andir, beri umat peringatan, sampaikan firman Allah kepada umat, jangan di rumah. Tetapi Quran surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila, Allah masih memerintahkan Nabi. Hikmahnya adalah hal itu mengokohkan hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati Nabi menjadi kuat karena sholat tahajud. Hati Nabi menjadi kuat karena kedekatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Allah melalui waktu yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu mau berselimut lagi, boleh, silahkan. Yang penting malamnya sudah tahajud, selesai itu berselimut lagi tidak masalah. Tetapi karakter ya ayyuhal mudaththir, setelah berselimut engkau jangan kembali lagi di tempatmu seperti semula. Engkau harus membawa risalah ini keluar. Karakter berselimutnya berbeda. Sini berselimut iso, ya kayak penjenengan misalnya, turu wis salat subuh, wis mau bar salat, mun malah ning masjid tak turu meneh, orang libur. Turu meneh, bali turu meneh. Tetapi fa'andir karakternya tidak bisa begitu. Dia harus keluar
tidak boleh kembali lagi di situ. Maka ulama juga mentafsirkan bahwa ini adalah awal risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya ayyuhal muddatsir. Surat Iqra, kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul diangkat sebagai nabi, tapi diangkat sebagai rasul untuk mengemban risalah. Risalah itu tidak bisa di PDW begitu, enggak. Saya baik sendiri itu enggak. Karakternya harus disebarluaskan. Maka karakter ya ayyuhal mudassir, selimutnya tidak bisa kita kembali lagi kemudian berselimut lagi, melainkan dia harus keluar untuk memberi peringatan kepada seluruh umat. Enggak ada nih Bapak. Enggak. Wallahu a'lam. Terima kasih. Ibu-ibu, oh ada ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika salam ini, karena assalamualaikum ini sudah lumrah diucapkan oleh siapapun di Arab, ya alhamdulillah. Saya ketika kuliah di Al Azhar di Mesir, ndak Kristen ndak apa, tetap assalamualaikum gitu. Tetapi tidak lengkap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu. Kita juga menyingkat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan assalamualaikum begitu saja. Bagi kita seorang muslim, salam yang lengkap adalah assalamualaikum warahmatullah dan rahmat Allah. Kita menyebutkan lafaz Allah wabarakatuh dan keberkahan. Bagi mereka tidak melafalkan Allah. Sebab Allah yang kita ucapkan berbeda konsepnya saat mereka mengucapkan Allah. Bagaimana proses menjawabnya? Ulama menyimpulkan bahwa kita juga boleh diperkenankan menjawab salam mereka, tetapi sebatas waalaikum gitu, atau waalaikumsalam, tidak warahmatullahi wabarakatuh, atau waalaikum. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diberi salam oleh orang kafir saat itu, tetapi tidak menggunakan kata assalam, tapi assalamualaikum. Berbeda. Assam artinya racun gitu. Semoga engkau kena racun gitu. Nabi SAW menjawab waalaikumsalam, semoga racun itu balik ke kamu gitu. Dijawab juga oleh Nabi SAW waalaikum. Doa mereka tentang keselamatan kepada kita, mereka berdoa kepada siapa? Apakah mereka berdoa kepada Allah? Kalau kita mendoakan saudara kita, assalamualaikum, semoga Allah memberikan keselamatan, kan begitu? Allah memberikan keselamatan. Kalau mereka yang mengucapkan, apakah Allahnya sama dengan Allah kita? Waalaikum, ya wis, selamatin balik meneh ning awakmu wis gitu. Enggak apa-apa gitu. Tidak diam gitu. Sebagai karakter kita bersosialisasi, Rasul juga demikian. Waalaikumsalam, semoga balik lagi keselamatannya. Tak balik gimana wis keselamatannya, monggo gitu. Sama seperti kita aruh-aruh, monggo rampung gitu. Dibalik-balik ke monggo wis rampung. Nah, model salamnya hanya sebatas keselamatan itu kembali kepada kita. Waalaikumsalam, waalaikum, sama seperti itu. Tidak kita lanjutkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Enggak, matur nuwun. Jamaah dan bagi yang sudah awal berwala berdan dengan nasihat kader ini dan tema memajukan